Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tahu-tahu kemarin di istana presiden, di depan presiden, di depan menteri agama, di depan pejabat-pejabat negara, di depan tamu-tamu dari luar negeri, tatkala digelar peringatan Isra Mi'raj di Istana Presiden di Jakarta, saudara, yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, saudara, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, maju membacakan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar. Tahu-tahu rektor IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, berkomentar, kata dia tidak apa-apa, itu kan kombinasi antar budaya. Kemudian website resmi MUI kemarin memuat, saudara, jawaban-jawaban dari sang rektor dengan lengkap tanpa ada bantahan. Baru hari ini, setelah umat Islam di mana-mana marah, MUI baru bersuara, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang nggak apa-apa, dikombinasikan seni. Saudara, kalau hari ini Al-Quran dibacakan dengan langgam pewayangan, langgam dalang, langgam lagu-lagu Jawa kuno, saudara, maka besok, saudara, Al-Quran akan dilanggamkan dengan langgam jaipongan, langgam sinden, langgam dangdut, langgam pop, langgam rock, langgam lainnya, saudara. Kurang ajar, biadab. Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Presiden dan Menteri Agama wajib untuk bertobat kepada Allah, wajib minta maaf kepada umat Islam. Ini memalukan umat Islam. Anda tahu hari ini, saudara, kori-kori internasional di seluruh dunia, mereka protes di istana negara, istana presiden, dalam acara kenegaraan. Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Sekarang ulama-ulama protes, ulama Madinah protes, ulama Mekah protes, ulama dunia protes, kori-kori protes. Bahkan Anda tahu semua, semalam kori-kori dari Jawa Barat telepon ustadz-ustadz kita di Jakarta. Apa mereka bilang? Ustadz, lihat itu TV, ada kori anjing itu. Marah semua kori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu kori. Kurang ajar, saudara. Pakai dilaguin, pakai lagu Jawa. Nah, kalau sekarang lagu Jawa, besok lagu Sunda. Kalau sekarang langgam dayang, besok langgam jaipongan, lusa langgam sinden. Nah, kalau langgam dalang boleh, berarti langgam sinden boleh dong. Berarti langgam jaipongan boleh dong. Berarti langgam dangdut boleh dong. Kurang ajar, biadab, sesat. Kami nggak bakal diam, saudara. Ini akan kami proses. Kalau presiden dan menteri agama tidak bertobat, tidak minta maaf kepada umat Islam di negeri ini, kami akan kejar terus, saudara. Ya, kami nggak bakal berhenti. Tanggal 1 Juni, kebetulan kami punya agenda besar untuk turun di Jakarta, untuk menolak orang kafir jadi gubernur di Jakarta. Kalau sampai tanggal 1 Juni, presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir.
Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran. Betul? Betul? Ini menteri agama saudara, kurang ajar saudara, ngaku dari partai Islam, perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden saudara. Ya, silakan kau lindungi presiden, tapi presiden tetap salah. Dia sebagai tuan rumah, itu di istana presiden, mestinya dia bisa jaga. Nggak boleh Al-Quran dihina oleh negara, kurang ajar. Ini dia saudara, dipikir ulama takut kali saudara. Oh mentang-mentang presiden, mentang-mentang istana negara, dipikir habaib diam, kiai diam. Enggak saudara, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa mau coba-coba lecehkan Al-Quran, kami siap mati bersimbah darah untuk bela Al-Quran saudara. Begitu saya tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap mati untuk Allah? Takbir! Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Ini nggak boleh didiamin saudara. Kalau ini didiamin, besok orang-orang pada niru saudara. Tapi kalau presiden kita cegah untuk tidak melakukan kemunkaran, insya Allah besok yang lain nggak berani saudara. Nanti yang mau hina Al-Quran, mereka mikir presidennya aja dilawan, apalagi gue. Makanya saya ajak kita lawan presiden saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap bela Al-Quran? Siap di penjara? Siap mati? Takbir! Kita tunggu sampai tanggal 1 Juni saudara. 1 Juni hari Senin, kami punya agenda untuk turun di Jakarta, buat dongkel kutil babi saudara. Ya, nah kalau presiden tidak minta maaf, tidak bertobat, menteri agama tidak minta maaf, kami akan kepung, kami akan seruduk, kami akan datang saudara. Kurang ajar, kau hina Al-Quran, kau hina kitab suci, kau seenaknya melakukan. MUI mesti bersikap. MUI tidak boleh lemah. MUI harus berani katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan MUI takut sama ketek Umaro. Kalau MUI nggak berani negor, kalau MUI melindungi Al-Quran dihina, lebih baik MUI bubar saja saudara. Setuju? Saya mau tanya semua di sini, rela tidak Al-Quran dihina? Rela tidak Al-Quran dihina? Nah saya mau tanya, di antara yang hadir kemarin waktu di TVRI, ada yang dengar itu bacaan? Ada yang lihat? Betul? Yang belum lihat silakan buka YouTube saudara. Atau Anda buka website pribadi saya masukkan di dalamnya saudara. Kita kasih judul di situ saudara, yaitu Racauan Liberal, baca Al-Quran dengan langgam daripada dalang. Kenapa saya sebutkan itu racauan liberal? Ternyata saya masukkan dalam website saya setahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, kelompok liberal dipimpin oleh Ulil Absar sudah mengeluarkan rekaman pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa saudara. Jadi ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh kalangan liberal, sekarang sembunyi-sembunyi saudara. Sekarang mereka menang, mereka golkan di istana, mereka bisa kuasai istana, kurang ajar. Dan MUI saya ingatkan, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa liberal sesat menyesatkan, bukan dari ajaran Islam. Karena itu MUI tidak boleh terpengaruh dengan liberal, terjebak oleh liberal.
MUI harus bersuara, harus mengeluarkan fatwa. Nggak boleh Al-Quran dikinakan, betul? Begitu saya tanya, siap lawan liberal? Siap ganyang liberal? Takbir! Kalau presiden tetap ngotot nggak mau minta maaf, menteri agama tetap ngotot merasa dirinya benar dengan menghina Al-Quran, siap kita lengserkan, siap longsorkan, siap dijatuhkan. Takbir! Orang yang dengan sengaja memperolok-olok Al-Quran, saudara, faqadir tadda, dia sudah murtad, sesat, kafir, keluar dari Islam. Kalau dia tidak sengaja, tobat. Kalau dia nggak ngerti, astagfirullah, kami nggak ngerti, kami nggak paham akan begini, astagfirullah, aku mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku minta maaf kepada umat Islam. Kalau nggak ngerti, buru-buru tobat. Tapi kalau ngerti, sengaja dia kina Al-Quran, murtad. Dan orang murtad nggak boleh jadi presiden, saudara. Harus dilengserkan dari tengah-tengah kita. Setuju? Saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap bela Al-Quran? Takbir! Alhamdulillah. Jangan, nggak boleh diam, saudara. Nggak boleh. Haram. Habaib dan para ulama diam, Al-Quran dihina. Haram, saudara. Nggak boleh. Makanya dari tadi saya sudah sampaikan kepada Anda. Saya mau tanya sekali lagi. Al-Quran itu suci tidak? Mulia tidak? Agung tidak? Apa boleh direcehkan? Apa boleh dihinakan? Apa boleh diremehkan? Membaca Al-Quran wajib tidak pakai tajwid? Wajib tidak dengan tartil? Wajib tidak dibaca dengan baik? Kenapa? Karena Al-Quran itu suci, betul? Karena Al-Quran itu mulia, betul? Karena Al-Quran itu kalam Allah, betul? Apa boleh kita membaca Al-Quran seenaknya? Apa boleh baca Al-Quran semaunya? Lalu begitu saya mau tanya, apa Anda rela Al-Quran itu dihinakan? Apa rela Al-Quran itu dilecehkan? Siap bela Al-Quran, siap jaga Al-Quran, siap tinggikan Al-Quran, siap lawan siapa saja yang menghina Al-Quran, siap mati bela Allah dan Rasulnya, siap mati bela Al-Quran. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Jadi untuk ini kita nggak kompromi, saudara. Nggak. Kita nggak peduli mau presiden, mau jenderal, mau siapa. Coba-coba menghina Al-Quran, akan kita lawan sampai tetes darah terakhir, saudara. Mereka mau tangkap kita, mau bunuh kita, tidak ada urusan. Kalau bukan kita yang bela Al-Quran, siapa lagi? Kalau bukan kita tegak berdiri, menegakkan kesucian kehormatan Al-Quran, siapa lagi? Kurang ajar. Liberal makin kurang ajar. Sekarang dia masuk ke istana, dia bujuk istana, dia baca Al-Quran dengan cara dia. Kurang ajar, biadab, adimul ahlak, sesat, murtad, kafir. Maka itu saya tanya, siap lawan liberal? Siap lawan liberal? Istana dikuasai liberal, siap rebut istana, siap usir liberal. Takbir! Maka itu saya ajak, saudara, kita tunggu sampai tanggal 1. Kalau presiden minta maaf dan bertobat, kalau menteri agama bertobat dan minta maaf, urusannya kita serahkan kepada Allah. Innallaha ghafurur. Kita tidak perpanjang, saudara. Tapi kalau menteri agama dan presiden tidak minta maaf, maka tanggal 1 Juni bersamaan dengan kami akan turun untuk mendongkel orang kafir. Jangan sampai jadi gubernur di Jakarta dan gak boleh memimpin umat Islam di Jakarta. Maka kami akan ujak umat Islam. Rame-rame kita teriakkan suara kita di depan istana. Kita minta kepada presiden untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat Islam. Nggak boleh dia seenaknya menghina Al-Quran, betul? Siapa presiden mau hina Al-Quran? Saudara, presiden apa kemuliaannya? Apa kehebatannya? Mau merendahkan kalam Allah? Mau merendahkan firman Allah? Kurang ajar. Insya Allah, enggak boleh kita diam, saudara. Nama kita saya tanya,
Jadi kalau saya menyuruhkan kepada umat Islam di mana-mana, di mimbar-mimbar saya sampaikan. Mulai dari tadi saya sudah sampaikan di mimbar-mimbar saudara. Terus sampai tanggal 1 ini di tiap mimbar akan saya serukan umat Islam supaya jangan biarkan siapapun menghina Al-Quran. Anda tahu saudara, gara-gara peristiwa tersebut sekarang dunia tertawakan kita, dunia marah kepada kita, istana memalukan umat Islam, memalukan Indonesia, kurang ajar. Dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden SBY, setiap tahun dilaksanakan peringatan Isra Mi'raj di istana, nggak pernah ada qori baca Al-Quran dengan langgam Jawa, saudara. Nggak ada, saudara. Soekarno sang proklamator, Soeharto yang dikenal gagah, berani, disegani, ditakuti, tetap nggak berani kurang ajar kepada Al-Quran, saudara. Jokodok kurang ajar kepada Al-Quran. Kalau ada yang nanya, Habib kenapa hina presiden? Dia hina Al-Quran. Saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran, saudara. Orang yang menghina Al-Quran tidak berhak untuk dihormati, saudara. Betul? Soekarno proklamator, betul? Orang kecil atau besar? Orang kecil atau besar? Soeharto dengan segala kelebihan dan kekurangan, 32 tahun memimpin Indonesia, saudara. Ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan, betul? Betul? Orang kecil atau besar? Apa ada mereka menghina Al-Quran? Nggak berani. Jokodok. Oh tapi Habib, ini kan bukan ide dia, ini istana dia. Dia ada duduk di situ, dia menikmati, dia presiden, dia bisa larang, saudara. Dia bisa berdiri, dia bisa stop. Kau baca apa ini? Stop, nggak boleh Al-Quran diperlakukan begini. Bukannya bengong menikmati, dasar goblok. Makanya saya mau ajak umat Islam, saya mau tanya, ini biarkan atau lawan? Jawab yang ngambak, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Dengan segala resiko, betul? Siap membela Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kamu sekalian membela Allah, niscaya Allah pasti akan bela kamu sekalian. Jangan takut, saudara, dengan negara, dengan presiden, dengan segala kekuatan mereka. Jangan. Kita tidak pernah usil kepada negara. Enggak. Kita enggak pernah usil kepada presiden, saudara. Kau mau jadi presiden silahkan. Kau mau mimpin bangsa Indonesia silahkan. Kami cuma minta satu, jangan coba-coba hina Islam. Kalau kau hina Islam, kami akan lawan. Tapi kalau kau tidak hina Islam, kau tidak langgar syariat Islam, sami'na wa ta'na, kami siap dengar, kami siap taat. Silakan, kami bukan pemberontak. Tapi kalau coba-coba kau hina Islam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun kami harus mati bersimbah darah, demi Allah, siapapun akan kami lawan, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Allah yang maha besar menjaga Al-Quran. Allah yang maha suci memelihara Al-Quran. Allah yang maha agung memuliakan Al-Quran. Ada manusia baru jadi presiden mau hina Al-Quran. Cacing pasir. Kurang ajar, saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini sebelum saya akhiri. Siapa yang maha besar? Jawab yang kompak. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, kalau presiden dan menteri agama meminta maaf, urusannya kita serahkan kepada Allah, tidak kita perpanjang. Setuju? Setuju? Tapi kalau presiden dan menteri agama tidak bertobat, tidak minta maaf, kita demo rame-rame tanggal 1 Juni. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap turun ke Jakarta? Siap turun ke Jakarta? Tanggal 1 Juni.
Saya tunggu Anda di Bundaran HI. Jam 7 pagi kita kumpul, saudara. Kita istighatsah, baca rotib, baca wirid, baca hisab, baca Quran. Sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lainnya. Jam 9 atau jam 10, maka kita akan long march. Kita akan jalan kaki bersama, saudara. Dengan dua tuntutan. Karena sebetulnya gerakan ini untuk menolak orang kafir menjadi gubernur di ibu kota Jakarta. Setuju? Tapi kemudian terjadi peristiwa ini lebih penting, saudara, daripada urusan gubernur. Ini lebih penting daripada urusan gubernur. Ini urusan Al-Quran. Betul? Begitu saya tanya, siap turun tidak? Siap turun tidak? Siap bela Al-Quran tidak? Tanggal berapa? 1 Juni hari Senin. Jam 7 pagi, saudara. Saya tunggu di Bundaran HI. Saya tanggung jawab dunia akhirat apapun yang terjadi nanti 1 Juni, saudara. Maka itu, kalau pemerintah tidak mau didemo, istana tidak mau dikepung, saudara, buru-buru bertobat kepada Allah, mohon maaf ampun kepada Allah, mohon maaf kepada umat Islam, berjanji untuk tidak lagi menghina atau melecehkan Islam. Betul? Takbir. Anda tahu Muammar ZA? Qori internasional. Asal dari Pemalang, Jawa Tengah. Bahasa Jawanya bagus. Bahasa Jawanya medok, saudara. Ini Qori internasional. Apa pernah Muammar baca Al-Quran dengan lagu Jawa? Pernah tidak? Kenapa enggak pernah? Karena beliau Qori. Beliau ustadz, beliau tahu, saudara. Bagaimana yang boleh baca Quran. Bagaimana yang tidak boleh, saudara. Ini dosen dari Universitas Islam Negeri Kalijaga, saudara, Yogyakarta, baru jadi dosen, pakai baca Al-Quran pakai lagam dalang, kurang ajar, saudara. Begitu saya tanya, orang-orang semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, sekali lagi saya tanya, kalau begitu saya kumpulkan umat Islam turun tanggal 1, setuju tidak? Setuju tidak? Siap ikut? Siap kasih tahu yang lainnya? Siap kasih tahu yang lainnya? Ini yang merekam daripada ceramah saya malam ini, sebar luaskan, saudara. Silakan sebarkan di YouTube, sebarkan di internet, sebarkan dimanapun, dan ajak orang-orang, saudara. Ini Al-Quran tidak boleh dihina oleh siapapun. Ini bukan urusan politik, ini bukan urusan siasah, ini bukan urusan jabatan dan kedudukan, ini bukan urusan dunia, ini adalah urusan akhirat. Al-Quran kita dihina orang kurang ajar. Begitu saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap turun ke jalan? Takbir! Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Ayo saudara, kita baca suratul Fatihah dengan niat ala anallah subhanahu wa ta'ala an yansurul Islam wa yansurul muslimin wa an yuqawwiyana jami'an wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jadi saudara, saya sampaikan apa adanya, saudara, untuk sama-sama kita menjaga kemuliaan Al-Quran. Jangan sekali-kali kita menghinakannya. Siap memuliakan Al-Quran? Siap mensucikan Al-Quran? Siap menempatkan Al-Quran di tempat yang tinggi, lagi mulia dan agung? Betul? Alhamdulillah. Dan siap amalkan isi kandungan Al-Quran? Siap jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai jantung hati kita semua, penerang kalbu kita, penyejuk daripada jiwa kita, dan sebagai pembela kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya minta, tolong isi ceramah ini sampaikan ke saudara-saudara kita yang tidak hadir. Sebarkan seluas-luasnya,
saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau negara tidak suka, silakan dituntut. Mau proses hukum, saya hadapi. Oh, Habib Rizik dituduh menghina presiden, saya akan lawan, saudara. Kalau Anda berani menghina Al-Quran, saya lebih berani untuk menghina Anda. Kalau Anda berani untuk melawan Al-Quran, saya lebih berani untuk melawan Anda. Jangan pikir Anda doang yang bisa nekat untuk melawan Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Saya bisa lebih nekat untuk melawan para penghina Al-Quran, saudara. Dan hati-hati kepada kelompok-kelompok liberal. Ini peringatan kita kepada mereka. Stop penghinaanmu terhadap Al-Quran. Kalau terus-menerus kau hina Al-Quran, jangan salahkan kami umat Islam. Kalau besok kami sembelih kalian di jalan-jalan. Kalau besok kami bunuh kalian dimanapun berada. Jangan coba-coba menghina Allah dan Rasulnya. Jangan coba-coba menghina Al-Islam dengan Al-Qurannya. Betul? 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 Saya mau tanya, berani tidak bela Al-Quran? Berani tidak mati untuk bela Al-Quran? Takbir! Berani tidak membunuh penghina Al-Quran? Berani tidak habisi penghina Al-Quran? Takbir! Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara, pada kesempatan malam hari ini. Dan saya bertanggung jawab penuh dengan seluruh isi ceramah saya pada malam hari ini. Jadi siapapun aparatnya, saudara, mau tentara, mau polisi, mau intel, saudara, saya tanggung jawab sepenuhnya dengan isi ceramah saya pada malam hari ini. Mau disebut provokator, mau disebut ngebakar umat, masa bodoh. Saya hanya ingin bela Al-Quran, bela Allah, bela Nabi. Dan saya tidak rela kalau Al-Quran dihinakan oleh siapapun, saudara. Nah, jadi jangan coba-coba isi ceramah ini disalahkan kepada panitia atau disalahkan kepada pihak lain. Enggak, saya enggak disetir oleh manusia yang manapun juga, saudara. Saya akan menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Lau matalaim, apapun resikonya, walaupun seisi dunia menghina, saudara. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Allah memaafkan segala kesalahan kita. Dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Dan kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden dan Menteri Agama diberikan taufik dan hidayah, agar segera bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada umat Islam, dan tidak begu lagi jadi kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang saya mau sampaikan. Jangan ada yang bergerak dari tempatnya sebelum acara ini ditutup, yaitu oleh guru kita. Doa beliau sangat kita butuhkan, kita perlukan. Kita aminkan bersama-sama. Setuju? Setuju? Jadi dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.